Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat jejak jeneng dimanapun Anda berada, pada malam ini kami bersama tim sedang berkunjung berziarah di makamnya Mbah Buyut Nyata. Alhamdulillah sudah didampingi dengan Bapak Kunci Warja. Bapak Kunci Warja, tepatnya di desa Brondong, Blok Bondol. Sangat membuat penasaran karena dari namanya sudah membuat penasaran. Namanya Buyut Nyata. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apa sih Buyut Nyata, siapa sih Buyut Nyata. Karena dari namanya sudah aneh lah menurut saya. Dari sekian kebuyut-kebuyut itu ada namanya Buyut Darpa, Buyut Datuk, Buyut. Tapi ini Buyut Nyata. Namanya nggak tahu Buyut Cakataru, Buyut Cakadolo, ada namanya. Tapi di sini namanya Buyut Nyata. Nanti kita tanya-tanya sama Bapak Kunci Warja, siapa sih sosok Buyut Nyata itu, dan nanti ceritanya bagaimana. Awal mula dinamakan Buyut Nyata, barangkali Bapak Kunci tahu. Assalamualaikum Bapak Kunci. Bapak Kunci bisa ceritakan Bapak Kunci sejarah bisanya awal-awal anak Buyut Nyata kepriwe Bapak Kunci? Ya asalnya yang mungkin sih nemu balung. Asalnya kan kebyugan. Nanti kebyugan itu pirang tahun orang. Anak wong gawe sumur. Oh, nyiram daga. Metuk koling di balung das. Iya. Terus balung das bae Pak Kunci. Iya, das dulu. Awake ya mungkin iya. Hilang. Yang mu jeroa mu. Iya. Ibenan pun masing ninggang dongol das. Ya. Jadi di kau balik jatuh sih dibasuh, terus dikembangi wangi ini, terus diputer melawon putih, terus digameni dikubur bono karo masyarakat apa dewekan 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 sing nemune baik
Iya. Wong ya mau masih gendeng ana wiwitan singkile. Jadi gendeng apa songkok ning wiwitan pada longo. Nah, longo didandani akhir tukangnya sing desa tarung. Lamaran tarung. Iya, lamaran tarung. Wiwitan ditegori. Nah, sawise prakat tegori wis dadi omahe balik orang tukang ngomong mati. Sing mbangune Iya, sing negori wiwitan singkile. nane bae ya. Iya, iya. Iya, tukang sendene mah ya beli. Kuwi sing negori witane. Nah, terus bisane diarani buyut nyata kepriye? Ya, dari buyut nyata soten hari ana wong kaul atau wong ngucap bukti orang kada didarani nyata. Diarani nyata. Jero kuncine tiarta. Jero kuncine Tiarta. Dan di sisa diarani buyut nyata. Diarani mampu. Arane mabliuru berarti. Karena sejarahnya mone ana wong wedhuk gawe sumur nemu ndas balung. Arane mandirmat. Arane mandir wong endi kono. Wong sedel. Oh, sedel. Dadi kan kita tapakane wong sedel kawan-kawan. Sahabat-sahabat. Tapakane wong sedel. Wong ya ninggang jero kuncine aku Ki Arta. Jadi Juru kunci pertama berarti. Yarta. Ya durung apa kuburan. Berarti dewekan kuncinya. Bulan pertama kayak. Dewekan. Bulan pertama. Ngomongnya maning panas sih. Pinggir kali. Jadi lamun aslinya buyut nyata sing ngendi sapa ya Bliwuru ya wong. Iku sekitar pirang tahunan pun menakaken. Yang selawat. Oh iya selawas ya. Mungkin 50 tahunan mana ya kon. Jauh bisa Iya. Ya suwun Pak Kunci informasi untuk sampaikan anu bahwa kene buyut nyata. Memang sing akeh-akeh wong tekamene sing akeh nyata ya. Ya sing akeh nyata kebukten ucap penting ora padane ya wis jangan iwake dadi kaligane dadi iya kaligane dadi mau dibulut lamun iwake dadi jarang penan kembangan kaul sulak ya ngono kene kaligane dadi kaligane tigane oli kon jadi di anu nyata iya nyata bae iya. Sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah, kawan-kawan semua, kawan-kawan subscriber. Tadi sudah disampaikan sama Bapak Kunci bahwa buyut nyata ini awalnya adalah sebuah penemuan dari seseorang yang bernama Dirmat, aslinya orang Sedel katanya. Gagah membuat sumur untuk nyiram tanamannya. Ketika sudah digali, ternyata menemukan kerangka kepala. Artinya itu berapa abad dari kesini, soalnya sudah berapa meter itu. Artinya kalau kita ukur ya, mungkin nggak segini tanah itu tingginya, nggak seperti yang sekarang ini. Artinya sudah bertumpuk. Artinya kalau diprediksikan menurut saya itu sudah berabad-abad lah. Jadi buyut nyata ini dikenal sama masyarakat setempat karena sudah banyak masyarakat yang datang ke sini berziarah, berdoa, memohon kepada Allah melalui wasilah karomahnya beliau yang diyakini oleh masyarakat setempat bahwa buyut ini ya orang yang hebat lah. Dan ketika berziarah, ketika bertawasul di sini, banyak masyarakat setempat sini yang biiznillah dengan izin Allah, dengan karomahnya beliau itu
nyata, terbukti, terkabul. Menurut Pak Kunci seperti itu ceritanya. Makanya di masyarakat setempat menamakan buyut ini dengan sebutan buyut nyata. Pas kebetulan kuncennya pada itu adalah Ki Arta. Jadi ya mungkin nyerempet lah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kawan-kawan subscriber, berdasarkan penelitian, kalau waktu kita melakukan doa bersama, saya melihat sebuah sosok yang memang bukan orang sini, seperti yang waktu kita melihat di televisi, panglima perang dari seberang, terutama dari Cina. Menurut saya, berdasarkan penelitian saya, dan ini versi Jaksenang, barangkali ada versi lain, saya melihat sosok seorang panglima yang memakai seragam kebesarannya, tapi kebesaran dari Cina. Saya hanya menangkap nama, nggak tahu salah nggak tahu benar, namanya Qin Baojian. Wallahu alam, karena ini juga berdasarkan penelitian. Beliau itu punya visi misi atau punya perintah dari wilayah seberang, dan kebetulan beliau adalah santri dari seberang, santri dari Cina, dan beliau mendapatkan perintah untuk bersilaturahmi ke Cirebon, Sunan Gunung Jati, dan ke Surabaya, ke Sunan Ampel. Dari Sunan Gunung Jati itu beliau mempunyai gelar bernama Syekh Nur Samad. Namanya Syekh Nur Samad. Dan ketika hendak pulang, beliau juga ingin menyebarkan sebagai pendakwah, karena beliau juga adalah santri. Ketika di sini beliau menetap di sini, dan beliau sendirian hingga sampai akhirnya beliau menemui ajal. Sebelum ajal itu tiba, beliau sudah membuat luat sendiri dan berharap, berdoa nanti semoga kapan saatnya ditemukan oleh orang dan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat yang menemukan. Dan alhamdulillah di 50 tahun yang silam, Syekh Nur Samad atau Qin Baojian ini ditemukan hanya berbentuk kerangka kepala, dan dirawat, dibersihkan, dimandikan, dan dikafani, lalu dimakamkan di sini. Dan sesuai dengan harapan beliau, banyak masyarakat yang dengan karomahnya terbantu, dan dengan karomahnya banyak yang ketika memohon kepada Allah, ketika berziarah di sini, banyak yang nyata, banyak yang tertolong. Dan menurut saya berarti beliau itu sejaman dengan Syekh Syarif Hidayatullah, sejaman dengan Sunan Ampel, dan berarti sejaman dengan Mbah Wiraloter yang pertama. Dan diperkirakan dengan kondisi tanah ketika beliau ditemukan itu ya kemungkinan 4 abad sudah, karena diketemukannya ketika membuat sumur, ketika ingin membuat sumur untuk menyiram tanaman-tanaman. Sahabat-sahabat jejak jeneng, sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah, sekali lagi di Desa Brondong, Blok Bondol ini ada Mbah Buyut Nyata. Saya mengira Mbah Buyut Nyata ini ada kaitannya dengan Mbah Buyut Nyata yang ada di Majalengka. Ternyata ya mungkin beda cerita. Wallahu alam, sama atau tidaknya. Karena nanti insya Allah kita bersama tim akan menelusuri, akan bersilaturahmi ke Buyut Nyata yang ada di wilayah Majalengka. Terima kasih sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah. Jangan lupa
subscribe, like dan share kepada kawan-kawan agar Jejak Jeneng terus eksis dan menggali sejarah sekelumit berdasarkan versi Jejak Jeneng, berdasarkan penelusuran yang dilakukan dengan metode kebatinan, berdialog dengan sahibul maqam, benar milik Allah, salah milik saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.